Kalau kamu sedih karena kehilangan harta, maka menangislah karena kamu menyia-nyiakan umurmu tanpa belajar. Anak panah kalau tidak keluar dari busurnya tidak akan pernah mengenai sasaran. Sebagaimana macan kalau tidak keluar dari sarangnya, dia tidak akan mendapatkan mangsanya. Fyodor Dostoyevsky dia mengatakan, be the sun and all will always see you. Jadilah matahari dan semua orang akan selalu melihatmu, semua orang akan selalu membutuhkanmu. Sudah belajar tentang mushaf belum di dalam ilmu hadis, Ustaz Andri? Belum? Hampir berarti ya? Hampir. Sebenarnya beberapa begini teman-teman. Saya ingin mengutip dulu beberapa kalimat. Misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu mengeluarkan ungkapan yang sangat-sangat luar biasa, dan itu betul-betul saya kenang. Ada banyak di antaranya nafsuka laula tashghaluhu bil haq ashghalatka bil batil. Jadi diri kamu itu, diri Anda itu kalau tidak disibukkan dengan sesuatu yang baik, maka akan disibukkan oleh sesuatu hal yang tidak baik. Maka aktivitas teman-teman ini adalah dalam rangka menyibukkan diri oleh hal yang positif, sehingga Anda dengan sendirinya terhindar dari hal-hal yang negatif atau tidak baik atau yang batil itu. Di sisi lain, saya sering mengutip pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wasahmu laula firaqul qausi lam yusib wal ustu laula firaqil ardi maftarasat, katanya gitu. Anak panah kalau tidak keluar dari busurnya tidak akan pernah mengenai sasaran. Sebagaimana macan kalau tidak keluar dari sarangnya, dia tidak akan mendapatkan mangsanya. Ya, saya yakin Anda sekarang sedang keluar dari kandang Anda masing-masing. Anda sedang keluar dari zona nyaman Anda. Dan ini penting teman-teman. Ini penting. Jadi kalau Anda terus-terusan dilem-lem, dipuji-puji, dibaik-baikin, diokeh-okehin gitu kan, tanpa ada tanda petik pembantaian. Tanpa ada munaqashah. Namanya juga munaqashah, bertanya sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau masih lancar gitu ya belum munaqashah. Munaqashah ya memang sampai ditanya sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau kalian kok ditanya terus sampai dalam sampai nggak bisa, itu bukan berarti kalian bodoh, cuman kurang pinter gitu aja. Enggak. Jadi standar asatid itu dalam menilai memang ada. Dalam menilai itu standar ini sudah ada. Tapi kok pertanyaan sampai dalam sampai nggak bisa itu memang untuk memotivasi kalian supaya kalian keluar dari zona nyaman itu. Itu memang penting. Imam Syafi'i memang sudah berkata seperti itu jauh-jauh hari. Kalau teman-teman belajar terus, nanti feel-nya bukan hanya chemistry, tapi feel-nya akan terbangun. Contoh, sepintas tadi pas ketika saya turun, saya dengar beberapa diskusi gitu ya, mengeluarkan term-term ulumul hadis yang luar biasa. Di antaranya yang saya dengar itu ada al-muttahaf bil qara'id, Itu tiba-tiba komputer otak saya nyala. Saya nggak pernah mendengar istilah al-muttahaf bil qara'id dalam ilmu hadis. Ada juga al-muhtaf bil qara'id. Nah, itu ya. Ada juga al-muhtaf bil qara'id. Hanya sesimpel itu sebenarnya, tapi ya lagi-lagi efeknya itu luar biasa. Karena maknanya jauh itu dari al-muttahaf bil qara'id dengan al-muhtaf bil qara'id. Kan dalam term ilmu ulumul hadis tidak ada al-muttahaf bil qara'id setahu saya, kecuali kalau ada ilmu hadis versi baru. Nah, itu misalnya. Kemudian teman-teman, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Ini adalah satu jenjang yang memang harus dilalui, ya, satu fase yang harus dilalui. Sebagaimana saat ini saya juga sedang melalui satu fase di mana ilmu tidak hanya dikonsepkan, ilmu tidak hanya diteorikan, tapi juga dipraktekkan gitu ya.
Ya, saya sedang belajar untuk menjalani ilmu sobar, walaupun ya belum tentu lulus, tapi doakan saja saya lulus gitu. Namun demikian, saya teringat dengan salah satu ungkapan dari seorang, sebetulnya dia novelis ya, dia novelis tapi juga filosof dari Saint Petersburg. Begitu mana ya? Rusia itu sebelah sonanya Cilawu. Namanya Fyodor Dostoyevsky. Dia mengatakan, be the sun and all will always see you. Jadilah matahari dan semua orang akan selalu melihatmu, semua orang akan selalu membutuhkanmu. Jadilah matahari and all will always see you and all will always need you. Dan semua akan selalu membutuhkan. Semua akan selalu memandangmu. Sekarang kalau teman-teman main ke Bali itu, sunrise sama sunset itu ya, kecuali sunlight, itu kan diuber-uber terus sama siapa itu? Turis-turis tuh. Diuber-uber terus. Kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam. Maka di Bali itu Anda susah menemukan hujan, menemukan mendung. Saya tanya sama orang, kenapa nggak bisa? Ya karena dibeli, memang dibayar. Artinya dibayar itu dialatin bagaimana cara supaya nggak hujan. Karena kalau hujan sunsetnya hilang. Kalau sunsetnya hilang, marketingnya juga berkurang. Ya makanya be the sun. Jadilah nama matahari, maka orang akan senantiasa membutuhkan Anda. Ada seorang ulama namanya Syekh Sirri bin Mughallis. Ada dua nama Sirri yang saya cukup familiar. Satu Sirri bin Mughallis, dua Sirri As-Siqti. Kalau Sirri As-Siqti itu gurunya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Al-Baghdadi itu yang tadi ditanya sama Pak Yuki itu. Dia Imam Ahli Sunnah wal Jamaah fi Tasawuf. Wafatnya 298 Hijriah. Wafatnya 298 Hijriah. Imam Al-Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi itu punya guru namanya Sirri As-Siqti. Kemudian ada ulama lain namanya Al-Imam Sirri bin Mughallis. Itu punya kitab namanya Sifatus Shaffah. Ada kitab Sifatus Shaffah itu berapa? 4 atau 5 jilid ya? Saya lupa, antara 4 atau 5 jilid. Itu di salah satu bagian kitabnya itu beliau mengatakan sesuatu yang kalian dapatkan hari ini, sesuatu yang hilang dari Iza ini tanamta mimma yang kusum min malik atau bima yang kusum min malik ibki bima yang kusum an umrik atau min umrik. Kalau kalian merasa susah saat harta kalian hilang, pernah ya kehilangan duit? Pernah kehilangan? Kok kehilangan apa ya? Separuh hati, separuh jiwa. Kalau kamu merasa sedih karena kehilangan materi, ya katakanlah pakaian atau uang atau apapun, ini tanamta bima yang kusumim malik, kata beliau, ibki amma yang kusum min umrik au min ilmik. Kalau kamu sedih karena kehilangan harta, maka menangislah karena kamu menyia-nyiakan umurmu tanpa belajar. Nangis loh, disuruh nangis. Kamu kalau nggak belajar libur gitu seneng atau nangis? Masya Allah. Kalau dengar kentrong 2 kali itu farah al-hazan. Ini tanamta bima yang kusu min malik ibki atau abki, silakanlah mau diamarkan apa. Ibki amma yang kusu min umrik au min ilmik. Jadi kamu harus menangis kalau kamu melewati umur tanpa mendapatkan ilmu. Di sisi lain Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam
Al-Hikam, ada banyak sebetulnya, ada kitab Tajul Arus fi Tahdzibin Nufus ya, tapi saya kutipkan yang dari kitab Al-Hikam. Beliau bilang begini. Ma fata min hadzal yaum ma fata min hadzal yaum minka lam ya'ud wa ma hasala ma fata minka min hadzal yaum la 'iwadalah wa ma hasala fihi la qimatalah. Sesuatu yang hilang darimu hari ini tidak akan pernah mendapatkan gantinya. Tidak akan pernah mendapatkan gantinya. Ma fata minka fi hadzal yaum la 'iwadalah. Kamu kehilangan sesuatu di hari ini nggak bakal dapat gantinya. Udah selesai, hilang. Hari ini nggak bakal. Hari ini ada apa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Bulan apa? Oke. Tidak akan pernah kembali. Ya sekarang, besok, seterusnya nggak bakal pernah kembali lagi. Tanggal 27 bulan Juni 2022 tuh nggak bakal pernah balik. Dan wa ma hasala fika minhu la qimatalah. Dan sesuatu yang kamu dapatkan hari ini, walaupun harus berdarah-darah, misalnya karena dicecer, sudahlah, ditanya sana lupa sini, udahlah, dibully gara-gara 10 hari kemudian hari katanya bisa menghimpun. Saya ingat ada seorang ulama namanya Qatadah Ibnu Da'amah. Ini dikisahkan dalam Qiyamatuz Zaman Indal Ulama. Qatadah Ibnu Da'amah itu belajar hanya beberapa hari ke gurunya. Kata guru, beliau itu ad-dharirul akmah, buta dari kecil. Belajar hanya beberapa hari, kalau tidak salah 8 atau 9 hari. Kata gurunya begini, irtahil ya a'ma faqad anzaftani. Kamu pergi, kamu habis ilmu saya sama kamu. Cuma 8 hari. Saya jangan-jangan beda 2 hari. Jangan-jangan beliau ini titisannya Qatadah Ibnu Da'amah. Pergi kamu. 10 hari tuh. Pergi kamu. Di sini tidak ada bak untuk suci. Oke, teman-teman, ala kulli hal, apa yang sudah kalian jalani. Saya penasaran. Ini kan the first time. Saya pertama banget naik ke lantai 2 ini setelah saya kecelakaan sebulan yang lalu, tanggal 25 di bulan Mei. Itu pertama kali karena saya memang ingin dengar, ingin melihat walaupun tidak full, tidak semuanya, karena saya nggak begitu kuat untuk semua dengar semua, duduk lama belum begitu kuat. Ya lebih gak kuat lagi ketika Anda dicecar bisa-bisa nggak bisa, sana nggak bisa. Itu lebih gak kuat, antara kasihan sama greget juga ya ada. enggak. Saya emang belum begitu kuat, fisik saya nggak begitu kuat. Tapi di sisi lain saya senang bahwa memang santri Fauzan ini apapun keadaannya, bagaimanapun dan dimanapun harus siap. Ingat ya, qad yanubu anhu ma alaihi da kajidda kullal jaddi wa frahil jadal. Masdar itu kan ada yang niabi. Salah satu fungsi masdar itu kan selain masdar linnau juga ada masdar lit ta'kid wa ta'yid. Darabtuhu syadidan. Asalnya kan darabtuhu dorban syadidan. Dorbannya dibuang, syadidannya yang muncul. Ketika kiai dengan metodenya, ketika para ulama dengan zamannya sudah hilang, maka akan muncul taukid dengan kemasan yang berbeda. Darabtuhu syadidan. Itu syadidan kan bukan masdar dari darab. Syadidan. Tapi fungsi dari syadidan ini adalah menguatkan kalimat dorban yang dibuang. Akan ada saatnya di mana kalian yang memegang peran di kemudian hari dengan kemasan yang baru, dengan metodologi yang mungkin juga baru, tapi semangat, substansi dan esensi yang sama. Ini yang perlu kita jaga ila yaumil qiyamah. Saya yakin perjalanan ini
baru setitik fase yang kita lewati. Al-ilmu bahrun. Oke. Ini baru. Saya nggak tahu sudah nyampe ke pantainya atau baru perjalanan menuju Sayanghulang dan baru sampai Pasir Bokor ini, Pak. Nanti setelah Sayanghulang baru Anda mantai terus naik, terus apalagi kalau di mana itu di Pangandaran Anda naik perahu yang dari pinggir kita senang-senang, ketika dibawa ke tengah pucat semua gitu. Jangan-jangan kita baru sampai siapa itu Biucu atau baru sampai ini, jangan-jangan belum sampai pantainya. Tapi kalau melihat dari cara teman-teman menjelaskan tentang fikih, tentang apa tadi ilal gitu, kayaknya sudah perjalanan cepat gitu. Cepat ya, walaupun olang-oleng. Biasalah ada hambatan. Terakhir analogi dari saya begini, teman-teman. Karena ini disiplin yang memang saya geluti, ilmu hadis dan usul fiqh. Kenapa sih kok perlu sampai diulik-ulik segala macam, apalagi ilmu hadis, apalagi tadi Pak Andri bertanya sampai dengan syahidnya apa segala macam dengan segala macam istilah gitu ya. Begini, hadis itu ibarat mata air, teman-teman. Mata air di gunung, ibarat mata air. Itu dari gunung mana sih sumber air yang paling jernih itu di daerah sini mana itu? Manalah Cikuray misal Cikuray, saya nggak tahu di mana. Cikuray saya bukan orang yang suka hiking misalnya. Dari Cikuray, dari sumbernya itu bersih. Kemudian turun, di sini ada ahli air, ada Pak Ik radhiyallahu anhu. Ini beliau ahli perpipaan. Turun sampai dari Cikuray sampai ke Bayongbong, itu kan melewati selokan, melewati apa. Itu bisa jadi di tengah perjalanan itu ada yang buang sampah, ada yang beludah, ada yang utah misalnya, mohon maaf, ada yang buang air misalnya. Sehingga bukan sumbernya yang salah, tapi perjalanan yang menyampaikan air ini dari sumbernya di Gunung Cikuray sampai ke Bayongbong sampai ke Sukaresmi. Di perjalanan itulah kemudian ada kotoran-kotoran masuk. Ngerti sampai sini analoginya? Itulah kenapa hadis itu kok sampai ditanya dhaif, sahih, apa segala macamnya. Rasul sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, sesuatu yang keluar dari lisan atau af'al atau ahwal Nabi, semuanya sahih, nggak ada yang dhaif. Qaulun, aqwalun, wa af'alun, wa ahwalun Nabi kulluha sahihah, nggak ada yang dhaif. Lah kok ada hadis dhaif? Yang ada kan hadis dhaif. Kalian pernah dengar gak sunnah dhaifah? Nggak ada kan? Ketika padahal sering dibilang hadis itu sama dengan sunnah, ya? Hadis sama dengan sunnah. Lihat aja di mustalah. Hadis muradifu sunnah. Tapi ayo, mana yang pernah dengar ada istilah sunnah dhaifah? Nggak ada. Yang ada hadis dhaif. Jadi kalau sudah jelas bersumber dari Nabi, baik itu qaul atau fi'al atau ahwal atau takrir, semuanya pasti sahih. Pasti sahih. Yang membuat dhaif bukan Nabi. Yang membuat dhaif ya perjalanannya itu tadi. Perjalanannya. Jadi 30 rawi semuanya adil kecuali satu, maka hadisnya ternoda semua. Oke. Dari Gunung Cikuray sampai ke Sukaresmi, ada jalur bersih. Begitu mau dituangkan ke gelas, mau Anda minum ada yang meludahi. Mau minum nggak Anda? Padahal sepanjang itu atau sepanjang puluhan kilometer, katakanlah misalnya 10 kilometer itu bersih. Di akhir tinggal 10 meter lagi ada orang buang kotoran. Mau Anda minum? Anda paham nggak dengan analogi ini? Anda melong ini pertanda tunu atau sebel atau bingung atau ngerti ya? Saya husnuzon sama teman-teman pasca ini, saya husnuzon. Anda ini memang hebat-hebat, walaupun terkadang husnuzon saya keliru. Tapi kali ini saya yakin saya tidak sedang keliru, insya Allah. Anda mengerti, Anda paham, dan tidak ada
manusia yang sempurna, maka orang hebat bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang hebat adalah orang yang mau belajar dari kesalahan. Anda itu kan man dan woman, manusia, bukan superman atau superwoman kan. Justru kalau nggak pernah salah, saya khawatir ngaku nabi. Kalau Anda nggak pernah salah, saya khawatir Anda ngaku nabi nanti. Jadi emang hidup harus ada salah-salahnya. Tapi kalau salah terus, Anda syaitanir rajim. Ya, oke. Bagaimana caranya tidak jatuh pada lubang kesalahan yang sama? Itu saja mungkin barangkali dari saya ucapkan terima kasih banyak untuk para asatidz terutama yang kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan panjang umur. Dan adik-adikku tercinta, saya bilang berulang kali, I love you from my deep heart. Saya menyayangi kalian dari hati yang terdalam. Jadi saya yakin tidak akan sia-sia apa yang kalian lakukan saat ini, dan itu akan baru terasa bukan saat ini, bukan besok, tapi di kemudian hari, insyaallah. Insyaallah. Manfaat insyaallah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqih man yadrus fi hadzal ma'had wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma faqih man yadrus fi hadzal ma'had wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma faqih man yadrus fi hadzal ma'had wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.